Kita lanjutkan kembali perbincangan kita pagi hari ini di Sapa Indonesia akhir pekan, saudara, terkait dengan penyelenggaraan Formula E yang rencananya akan digelar pada tahun depan gitu. Tapi ada sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta yang ingin mengajukan hak interpelasi untuk mendapat penjelasan lebih jauh. Benarkah ini memang hanya untuk mendapatkan penjelasan lebih jauh ataukah ada hal lain di baliknya berkaitan dengan politik misalnya? Kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Saya ingin ke Bung William lagi nih. Bung William, Pak Wagub, Wakil Gubernur DKI Jakarta ini menyatakan bahwa tidak perlulah ada interpelasi. Nanti kita akan jelaskan kok terkait dengan hal ini. Bagaimana? Ya, kalau menurut saya perlu, dan kami dari fraksi PSI melihat hal ini perlu karena kami ingin melakukan konfirmasi langsung. Kenapa butuh konfirmasi langsung? Karena memang kami melihat banyak sekali hal-hal yang harus dipertanyakan. Salah satunya misalnya hitung-hitungannya. Karena selama ini kan kita hanya mendengar bahwa ini untung, lalu ini bisa menimbulkan multiplier efek kepada masyarakat, ini tidak mengganggu anggaran-anggaran yang sudah ada. Tapi kan kita tidak pernah melihat pemaparan secara detail dan komprehensif angka-angkanya. Nah, ini yang belum bisa dijawab secara penuh oleh pihak eksekutif, dan kami kenapa ingin langsung konfirmasi kepada Pak Gubernur, karena Pak Gubernur sendiri yang memberikan instruksi untuk memprioritaskan acara ini. Nah, ini yang kami ingin mempertanyakan hal ini. Gitu. Okay. Kenapa sih ketika masih pandemi kita melakukan acara Formula E gitu. Pak Ahmad Yani, ada hitung-hitungan yang kurang jelas yang perlu diberikan penjelasan mendetail. Bagaimana menurut Anda? Ya, seperti saya katakan tadi bahwa semua itu kan dari apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI, ya, itu kan sudah dilakukan audit oleh BPK, mendapatkan WTP, ya. Pak Gubernur juga, sudah mengungkapkan itu. Nah, jadi saya katakan mengenai masalah kalau memang kita mau tahu lebih jelas, tidak mesti melakukan interpelasi. Ini cukup, ya bisa disampaikan tadi. Oleh praksi-praksi ada di rapat pimpinan gabungan, kemudian oleh para kita ada di komisi-komisi, dan ini juga kan salah satu mungkin ada di komisi yang ada, ya. Nah, ini bisa, kemarin juga sudah banyak sebenarnya waktu pada saat mau dilakukan kegiatan itu sudah disampaikan, ya, dari waktu lalu, dan itu sudah memang teman-teman sudah bisa memahami. Nah, kalau hanya sekedar penjelasan itu saya kira sudah cukup, ya, sudah cukup. Nah, kalau memang mau interpelasi, ini saya katakan ini prematur, ya. Kenapa, ya? Karena memang tujuannya itu bernilai politis. Memang dari, anggaplah tadi PSI yang memang memulai, dia bagaimana bisa agar memberikan pengaruh terhadap pihak yang lain. Tapi lagi-lagi saya katakan, teman-teman, kalau memang pada waktu lalu terjadi pilkada misalnya, pilkada punya pilihan kepala daerah yang berbeda. Pada saat kepala daerah itu sudah terpilih, bagaimana kita bisa bekerja sama dalam artian eksekutif dengan legislatif, gubernur dengan DPRD. Nah, kemudian pada saat dia berjalan, karena pemerintah daerah itu kan kepala daerah bersama dengan DPRD. Nah, kita di sini objektif. Memang kita laksanakan 3 tugas itu, ya, buat regulasi, kemudian juga tentang masalah pengesahan anggaran, kemudian juga tentang masalah pengawasan. Ini kita lakukan memang secara kritis, tetapi kita harus Nah, saya katakan kita harus objektif. Mana yang baik, yang benar, itu kita dukung. Seperti itu. Jadi jangan karena tadi alasan untuk interpelasi kurang kuat, ya, Pak? Ya, kurang kuat, makanya banyak teman-teman nggak memberikan dukungan. Kita pun selaku, sebentar ya, walaupun kami sebagai pengusung, ya, kita tetap objektif dan kritis, gitu. Nah, kami melihat bahwa hal ini memang gubernur sudah pada jalurnya untuk track melaksanakan hal itu. Karena ini merupakan isu prioritas. Mas Adi, PKS menilai bahwa interpelasi yang diajukan ini alasannya kurang kuat. Bagaimana menurut Anda? Itu yang saya sebut tadi, bahwa perdebatan pada level substansi ini klaim paling benar antara pengusul interpelasi dengan pembela Anies, ini pasti akan terbelah. Bagi PSI misalnya, Anies memang harus transparan soal anggaran Formula E, soal sensitivitas terkait dengan COVID, karena dana triliunan kalau
itu diselenggarakan kan buat bansos jauh lebih baik. Ini pasti akan terjadi pembelahan sampai akhir. Tapi yang paling penting kalau ada interpelasi pertama, secara politik seakan-akan itu Anies secara politik sudah tidak lagi mendapatkan mayoritas dukungan di DPRD, di Kebon Sirih. Kalau interpelasi ini nantinya disetujui di paripurna. Itu penting pesannya. Padahal kan interpelasi adalah bertanya sebenarnya. Hak istimewa yang digunakan setiap dewan untuk bertanya terkait sesuatu yang dinilai penting. Itu satu. Yang kedua, memang agak sedikit ramai terkait dengan Anies. Karena sejak awal memang mazhab politik PSI dan PDIP itu berbeda secara diametral dengan Anies. Ya. Ini juga bagian dari residu demokrasi kita yang nggak selesai pasca pilkada. Bahwa apapun yang dilakukan Anies, apalagi terkait dengan kebijakan politik strategis, memang harus dikuliti dan dipreteli. Kalau ada yang bilang ini nggak politis, ini politis. Karena Anies ingin dipreteli, ditelanjangi soal kebijakan politiknya yang dinilai itu tidak transparan. Karenanya disinilah terjadi pembelahan-pembelahan opini yang nggak selesai sampai sekarang. Endingnya apa soal interpelasi, bahwa ada anggapan saat ini bahwa soal Formula E ini ada sesuatu yang ditutup-tutupi, tidak transparan. Ada temuan BPK gitu ya, yang ini perlu disampaikan kepada publik secara transparan. Disinilah kemudian antar pendukung, kemudian penolak terkait dengan interpelasi sama-sama kuat. Makanya endingnya ini adalah yang paling menentukan soal proses politik, apakah interpelasi ini nanti bakal disetujui atau tidak. Cuman saya kok aneh sama PDIP, sebagai inisiator kok baru 5 orang gitu. Malah saya tidak kompak. Datangan gitu. Nah, Bung Adi, menurut Anda ada hal yang bisa diambil, langkah yang bisa diambil oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait dengan polemik ini? Ya kalau menurut saya sih tidak perlu ya, karena pertama secara dukungan politik kecenderungannya baru 2 fraksi yang memang menginginkan interpelasi. Yang kedua, ya Anies tidak terlampau risau berlebihan misalnya, kalau memang tidak ada sesuatu yang dinilai ada temuan-temuan yang terkait dengan BPK. Jadi santai saja kalaupun toh akhirnya muncul kesepakatan akan ada interpelasi yang ada di Jakarta. Tidak perlu diredam ya? Betul, tidak perlu diredam. Tapi memang begitu, kalau interpelasi ini disetujui, dukungan dari DPRD seakan-akan sudah mulai berkurang ke Anies. Itu saja sih sebenarnya, ini kan soal gengsi dan dignity politik. Saya ingin ke PSI dulu, Bung William. Karena belum memenuhi kuota 15, apa kemudian langkah yang akan diambil oleh PSI, lobby-lobby seperti apa yang akan dilakukan utamanya ke PDIP? Ya, kami menghargai mungkin waktu yang ingin dipakai oleh fraksi-fraksi lain, termasuk dengan PDI Perjuangan, mungkin butuh waktu yang lebih panjang untuk mendiskusikan hal ini, karena memang kan hal ini adalah hal yang serius. Kami tidak ingin melakukan dalam tanda kutip intervensi atau apapun. Kami menghargai sebagai inisiator hak interpelasi ini. Kami mendukung apa yang sudah dilakukan oleh PDI Perjuangan, dan kami sama-sama melihat bahwa ada urgensi untuk melakukan hal ini, yaitu untuk bertanya kepada Gubernur untuk mempertanyakan secara detail Formula E. Jadi akan tetap ya untuk melobi fraksi lain untuk bisa mendapatkan penjelasan detail terkait dengan hal ini ya? Pasti komunikasi tetap kita akan lakukan. Pak Ahmad Yani, apakah kemudian juga akan mengajak fraksi-fraksi lain untuk menolak terkait dengan interpelasi ini? Ya, kaitan tentang masalah ini, semua fraksi-fraksi memang kan sudah cerdas. Mana sebenarnya yang harus dilakukan interpelasi dan mana yang tidak. Ya, fraksi yang ada sudah cerdas, anggota dewan sudah cerdas. Ya, mana orang yang akan menggunakan ini sebagai panggung politik ya dan sebagainya. Tapi harus kita ingat bahwa yang penting sekarang bukan interpelasi. Jangan kita membuat kegaduhan di DKI sementara kondisi pandemi sedemikian rupa. Pak Gubernur harus kita bantu penyelesaian tentang masalah pandemi ini, dan kita berikan apresiasi pada Pak Gubernur yang sudah menyelesaikan tugasnya itu ya tentang masalah pandemi terus menurun ya, menurun positif rate. Nah, di sisi lain saya ingatkan masih banyak tugas anggota DPRD yang belum terselesaikan. Itu yang paling pokok untuk memberikan untuk memperhatikan perhatian terhadap masyarakat yang terkena
ya COVID ini dan juga kesejahteraan masyarakat. Baik, Di antaranya Pak Ahmad Yani, sayang ini sekali. tentang masalah, Bu, sebentar nih. Ya, singkat ini saja, Pak. Ya, tentang masalah revisi RPJMD ini belum dilaksanakan. Kemudian revisi Perda tentang COVID ini belum diselesaikan. Banyak hal yang belum diselesaikan. Pembahasan APBD juga ini yang harus kita selesaikan. Jangan membuat kegaduhan. Saya Pak Ahmad Yani, anggota DPRD DKI Jakarta di fraksi PKS, Pak Bung William Aditya dari fraksi PSI, dan juga Mas Adi Prayitno, pengamat politik. Terima kasih untuk perbincangannya. Ada perbedaan pendapat, tentu saja memang kita butuh mendapatkan penjelasan lebih detail terkait dengan penyelenggaraan yang menggunakan anggaran negara. Tapi tentu saja kita akan lihat ke depannya akan seperti apa hal ini. Apa penjelasan akan diberikan oleh pemerintah DKI Jakarta, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta. Terima kasih Bapak-Bapak untuk perbincangannya pagi hari ini. Sehat selalu dan selalu jaga kesehatan tentunya.